Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wa la umuri dunya waddin. Shalawatu wassalam ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan hari ini kami bertiga akan memaparkan materi bahasa Arab, yaitu tentang isim tafdhil. Sebelum kita masuk ke materi, yang kami hormati kepada dosen pengampu Ustadz Yasen Mudarubis LCMA, dan juga yang kami cintai kepada teman-teman yang sedang menonton video kami. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zulfahri sebagai moderator pertama dan presentator pertama, dan juga ada teman saya sebagai presentator kedua. Perkenalkan, nama saya Ridwan Adi Rahman, Dan juga presentator ketiga. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Rizal. Ya, sebelum kita lanjut, ada poin-poin yang akan kita bahas. Yang poin pertama yaitu ada definisi atau pengertian. Di poin kedua ada pola atau wazan isim tafdhil, dan yang ketiga ada penggunaan atau contoh dari isim tafdhil, dan yang terakhir ada kesimpulan isim tafdhil. Oke, langsung saja kita masuk ke poin yang pertama, yaitu definisi isim tafdhil. Baik, saya akan membahas poin yang pertama, yaitu ada definisi istilah. Jadi definisi isim tafdhil adalah isim mustaq, kata benda turunan yang digunakan untuk menyatakan perbandingan dua perkara yang bersekutu dalam satu sifat, di mana salah satunya memiliki kelebihan sifat dibandingkan yang lainnya. Fungsi perbandingan komparatif digunakan untuk membandingkan dua subjek secara langsung, biasanya diikuti dengan huruf jar, yaitu dari atau daripada, yang bisa disebut biasanya sebagai muzakkar. Dan yang kedua ada superlatif paling atau ter, digunakan untuk menunjukkan tingkat teratas dalam suatu kelompok. Biasanya yang kedua ini superlatif adalah muannas. Lanjut masuk ke materi atau poin yang kedua. Oke, baik kawan-kawanku sekalian, kita akan masuk ke poin kedua, yaitu wazan dan pola perubahan kata. Nah, untuk yang muzakkar wazannya itu af'alu, sedangkan untuk yang muannas wazannya itu fu'la. Oke, baik, kita akan masuk ke contoh kata, yaitu kabirun. Kabirun ini artinya besar. Kalau kita mau mengubahnya menjadi muzakkar, wazan dari af'alu, akbaru, yaitu lebih besar. Sedangkan untuk yang muannas, kita lihat wazan muannas yaitu fu'la, berarti kabirun menjadi ubra, paling besar. Ya, baik, kita akan contoh yang kedua, shaghirun. Untuk yang muzakkar, lihat lagi wazannya af'alu, sedangkan yang perempuan fu'la. Shaghirun berarti asgharu, sedangkan yang muannas sughra. Yang arti asgharu ini lebih kecil, sedangkan yang sughra itu paling kecil. Oke, contoh yang ketiga, hasnun, artinya baik. Nah, lihat wazannya lagi, af'alu. Af'alu berarti hasanun menjadi ahsanu, lebih baik. Sedangkan untuk yang muannas, lihat wazannya lagi, fu'la, berarti hasanun menjadi husna, paling baik. Oke, contoh yang keempat, katsirun. Katsirun ini artinya banyak. Nah, katsirun kalau kita mau mengubahnya menjadi isim tafdhil, lihat wazan. Untuk yang muzakkar af'alu, sedangkan untuk yang muannas fu'la. Kalau untuk yang muzakkar aktsaru, sedangkan untuk yang muannas kusra. Arti dari aktsaru ini lebih banyak, sedangkan untuk yang kusra ini paling banyak. Oke, baik teman-teman, langsung saja kita masuk di poin yang ketiga mengenai contoh isim tafdhil dalam kalimat. Sebelum kita masuk pada contoh-contoh isim tafdhil ini, perlu kita ketahui bahwasannya isim tafdhil ini memiliki dua bentuk. Yang pertama, bentuk isim tafdhil yang lebih atau biasa kita kenal dalam bahasa Indonesia itu bentuk komparatif.
Yang kemudian yang kedua bentuk paling atau biasa kita kenal bentuk superlatif. Nah, untuk bentuk komparatif atau lebih ini biasanya kita menggunakan kata isim tafdil ditambah min. Contohnya bisa dilihat di slide. Al-ilmu anfa'u minal mal. Ilmu itu lebih bermanfaat daripada harta benda. Atau bisa kita lihat di papan tulis, Ahmadu amharu min Zaidin. Ahmad lebih mahir daripada Zaidin. Atau contoh yang lainnya, Nabilah ajmalu min Fatimah. Nabilah lebih cantik daripada Fatimah. Kemudian isim tafdil bentuk yang paling atau superlatif. Nah, biasanya ini menggunakan isim tafdil ditambah jama ditambah fi. Contohnya bisa dilihat, Ahmadu amharu talamidi fil madrasah. Ahmad murid yang paling mahir di sekolah. Atau contoh yang kedua, Nabilah amharu tilmidati fil madrasah. Nabilah murid yang paling mahir di sekolah. Baik teman-teman sekalian, jadi kesimpulan dari isim tafdil adalah sebuah kata yang digunakan untuk membandingkan sesuatu sifat yang dibandingkan dari seseorang atau dari sesuatu yang dibandingkan. Oke, yang kedua, bentuk isim tafdil yang paling umum mengikuti wazan af'alu untuk muzakkar, sedangkan fu'la untuk muannas. Baik, yang ketiga, untuk membandingkan dua hal, biasanya menggunakan kata min yang berarti daripada. Kemudian keempat, bentuk isim tafdil juga bermakna lebih atau paling. Dengan mempelajari isim tafdil, kita dapat mengetahui perbandingan sesuatu sifat yang mana dapat menambah pemahaman kita sehingga kita bisa dapat lebih mudah baik itu secara lisan, tulisan, atau ungkapan dalam berbahasa Arab. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.